ketiga yaitu antihipertensi, di mana golongan obat antihipertensi ini adalah golongan obat yang digunakan untuk menurunkan tekanan darah akibat hipertensi. Untuk mekanisme kerja dan jenis obatnya, yang pertama itu ada vasodilator, di mana vasodilator ini adalah golongan obat yang digunakan untuk memperlebar pembuluh darah agar darah dapat mengalir dengan lebih lancar. Untuk mekanisme kerjanya yaitu dengan cara merelaksasi otot polos arteriolar sehingga peningkatan laju jantung dan pelepasan renin dapat meningkat. Untuk jenis obat yang kedua itu ada angiotensin converting enzyme inhibitor, di mana golongan obat ini adalah golongan obat yang digunakan untuk membuat dinding pembuluh darah rileks sehingga tekanan darah dapat menurun. Adapun mekanisme kerjanya yaitu dengan cara menghambat enzim yang mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Adapun contoh obatnya yaitu captopril, lisinopril, dan juga ramipril. Untuk golongan obat yang ketiga yaitu antagonis kalsium selektif atau biasa juga disebut dengan kalsium channel blocker, adalah golongan obat yang digunakan untuk menghambat kalsium untuk masuk ke dalam sel jantung dalam dinding pembuluh darah. Adapun mekanisme kerjanya yaitu dengan merelaksasi kerja otot dan jantung sehingga otot kalsium yang masuk ke dalam intrasel dapat dihambat. Untuk contoh obatnya yaitu ada diltiazem dan juga nifedipine. Untuk golongan obat yang terakhir atau yang keempat itu ada diuretik. Diuretik ini adalah golongan obat yang digunakan untuk membuang kelebihan garam dan air di dalam tubuh melalui urin. Adapun mekanisme kerjanya yaitu dengan cara menekan reabsorpsi natrium pada tubulus ginjal sehingga ekskresi natrium dan air dapat ditingkatkan. Adapun contoh obatnya yaitu hidroklorotiazid. Obat dengan efek sentral. Seperti yang kita ketahui bahwa efek sentral bekerja dengan antihipertensi dengan merangsang pusat adrenoseptor pada pusat vasomotor medula dan menyebabkan hambatan tonus simpatik sehingga terjadi penurunan tekanan darah. Bisa kita lihat pada gambar bahwa di sini ada struktur kimia dari obat clomidin di mana dosisnya itu 0,1 sampai 0,3 mg per hari. Kemudian yang kedua, di sini ada struktur kimia dari obat guanfacin di mana dia di sini dosisnya 0,5 sampai 1 mg per hari. Dia ini sebelum tidur. Kemudian ada struktur kimia dari obat metildopa di mana dosis awalnya itu 250 sampai 500 mg 2 kali sehari, di mana pemeliharaannya itu 205 mg 2 kali selama 2 hari. Di sini ada obat golongan antagonis reseptor angiotensi 2, di mana di sini ada rumus kimia dari obat losartan dengan dosis 50 mg 1 kali sehari. Kemudian ada rumus kimia dari irbesartan dengan dosis 150 mg 1 kali sehari. Kemudian ada rumus kimia dari kandesurtan di mana dosisnya itu 8 mg 1 kali sehari. Dan yang terakhir ada valsartan di mana dia itu dosisnya 80 mg 1 kali sehari. Tentang contoh obat golongan AC1. Nah, yang pertama ada obat katropil. Obat ini digunakan untuk pengobatan hipertensi dan paya jantung. Untuk kasus yang berat dapat dikombinasi dengan obat deriotik. Nah, yang kedua ada peridopril. Peridopril ini digunakan untuk obat hipertensi esensial. Peridopril diabsorpsi dengan cepat dalam saluran cerna. Efek antihipertensi tertinggi dicapai 4-6 jam sesudah pemberian oral. Nah, dan penurunan tekanan darah berlangsung selama 24 jam. Yang ketiga ada enalapril, mempunyai masa kerja panjang, digunakan untuk pengobatan hipertensi esensial dan hipertensi renovaskular. Yang keempat ada lisinopril, digunakan untuk pengobatan hipertensi esensial, hipertensi renovaskular, dan paya jantung kongesif.
Yang kelima ada ramipril digunakan untuk pengobatan hipertensi yang ringan dan sedang. Ramipril diabsorpsi dengan cepat dalam saluran cerna dan mengalami hidrolisis di hati, menghasilkan metabolit aktif, suatu penghambat AC yang kuat. Nah, keenam ada delapril, digunakan untuk pengobatan hipertensi esensial. Delapril cepat diabsorpsi dalam saluran cerna dan cepat mengalami hidrolisis menghasilkan metabolit M1 dan M3. Nah, suatu penghambat AC yang kuat dan metabolit tidak aktif pada M1. Nah, yang terakhir ada obat quinapril, digunakan untuk pengobatan hipertensi esensial dan payah jantung. Quinapril diabsorpsi kurang lebih 60% dalam saluran cerna dan cepat mengalami hidrolisis menghasilkan suatu penghambat AC yang kuat. Senyawa penghambat angiotensin converting enzim seperti captopril, enalapril, lisinopril, perindopril, ramipril, quinapril, benazepril, lisinopril, silasapril, dan delapril merupakan antihipertensi yang kuat dengan efek samping relatif ringan seperti kelesuhan, sakit kepala, diare, batuk, dan mual. Captopril mengandung gugus SH yang dapat berinteraksi membentuk kelas dengan ion Zn dalam tempat aktif AC. Terjadi hambatan secara kompetitif AC sehingga peredaran angiotensin 2 dan kadar aldosteron menurun. Akibatnya tidak terjadi vasokonstriksi dan retensi Na sehingga tekanan darah menurun. Mekanisme lain dari penghambat angiotensin converting enzim adalah menghambat pemecahan barakidinin menjadi fragmen tidak aktif sehingga kadar baradikinin dalam darah meningkat menyebabkan vasodilatasi dan penurunan tekanan darah. Interaksi senyawa penghambat AC atau angiotensin converting enzim seperti captopril dan lisinopril dengan tempat aktif AC dapat dilihat pada gambar. Masuk ke hubungan struktur aktivitas senyawa penghambat AC atau angiotensin converting enzim, di mana model tempat aktif pada AC ditunjukkan oleh adanya satu ion Zn yang membentuk kompleks dengan ligan dengan gugus sulhidril atau SH dari captopril dan gugus karboksil dari enapril, lisinopril, perindopril, ramipril, delapril, quinapril, benazepril, imidapril, dan silasapril serta gugus fosforus dari lisinopril. Yang kedua, gugus yang dapat membentuk ikatan hidrogen dengan gugus karbonil, dan yang ketiga, gugus bermuatan positif yang terikat melalui ikatan ion dengan gugus karboksilat yang bermuatan negatif. Kemudian gugus karboksil yang membentuk kompleks Zn+ dapat berupa karboksilat bebas atau lisinopril, tetapi pada umumnya dalam bentuk ester etil seperti enapril, perindopril, ramipril, delapril, quinapril, benazepril, imidapril, dan silasapril. Untuk memperpanjang masa kerja obat, bentuk ester adalah praobat, di mana dalam tubuh itu akan terhidrolisis menjadi bentuk asam yang aktif. Dapat dilihat dari rumus strukturnya bahwa COOH yang merupakan gugus karboksil yang akan membentuk komponen dengan senyawa Zn++ dalam bentuk karboksilat bebas itu biasa disebut dengan lisinopril. Namun pada umumnya itu dalam bentuk ester etil itu dia diantaranya ada enalapril, perindopril, ramipril, delapril, quinapril, kemudian ada benazepril, imidapril, dan silasapril itu hanya bekerja untuk memperpanjang masa kerja dari obat tersebut. Beberapa pengertian dari bentuk ester ini adalah praobat dalam tubuh yang akan terhidrolisis menjadi suatu bentuk asam yang kuat. Namun, gugus-gugus lain pada umumnya hanya bekerja untuk meningkatkan lipofilitas dari suatu senyawa sehingga distribusi obat dalam tubuh itu dapat berjalan dengan baik. Ada beberapa contoh senyawa yang dapat menghambat angiotensin converting enzim ini. Yang pertama itu ada captopril, kedua ada perindopril, ketiga itu ada enalapril, keempat itu ada lisinopril, kelima itu ada ramipril, keenam itu
ada delapril, ke-7 itu ada quinapril, ke-8 itu ada bisonapril, dan ke-9 itu ada silazapril, dan yang terakhir itu adalah imidapril. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan aktivitas. Fesinopril atau acenom M merupakan ester praobat dalam tubuh ester yang akan terhidrolisis secara pelan menjadi asam fesinoprilat aktif, sehingga masa kerjanya menjadi panjang. Senyawa ini mengandung gugus fosfonat yang mampu meningkatkan secara spesifik tempat aktif pada ACE. Fesinopril mempunyai kegunaan yang serupa dengan benzinopril dengan dosis 10 mg 1 dd atau 1 kali sehari. Saya akan menjelaskan turunan nitrat dan nitrit, di mana biasanya turunan ini umumnya digunakan untuk mencegah dan juga meringankan serangan angina, baik angina tipe klasik maupun juga angina tipe varian. Sebagai vasodilator, umumnya turunan ini dapat menurunkan kebutuhan akan oksigen miokardial dan juga untuk menunjukkan efek pada peredaran sistemik. Turunan nitrat dan nitrit ini juga digunakan pada pH jantung kongestif dan untuk pengobatan shock, di mana efek samping yang ditimbulkan dari penggunaan obat turunan nitrat dan nitrit ini antara lain lesu, sakit kepala, dan juga hipotensi. Di mana mekanisme kerja dari turunan nitrat dan nitrit ini adalah yaitu bekerja terutama pada pembuluh vena. Pada pembuluh vena kapasitansi yang mula-mula turunan ini akan membentuk radikal bebas nitrit oksida reaktif yang kemudian dia itu akan berinteraksi dengan gugus SH enzim guanilat siklase yang telah tereduksi sehingga enzim itu akan menjadi aktif, di mana pengaktifan enzim ini akan merangsang siklik guanosin 3,5 monofosfat dependen protein kinase sehingga terjadi defosforilase rantai miosin, sehingga suatu protein yang terlibat pada proses kontraksi ini akan menimbulkan relaksasi otot, sehingga ukuran dari bulb vaskular itu akan meningkat atau terjadi vasodilatasi, di mana contoh obat turunan nitrat dan juga nitrit ini antara lain ada amil nitrit, kemudian ada erythritol tetranitrat, kemudian ada gliseril trinitrat, ada isosorbit 5 mononitrat, kemudian ada isosorbit dinitrat dan juga pentaerythritol tetranitrat. Mekanisme dari masing-masing contoh obat turunan nitrit dan nitrat yaitu yang pertama itu ada gliseril trinitrat yang merupakan obat pilihan untuk mencegah atau meringankan serangan angina akut dan juga dapat digunakan untuk pencegahan jangka panjang terhadap angina klasik, di mana gliseril trinitrat ini akan diabsorpsi dengan cepat pada mukosa bukal, kulit, dan juga lambung. Di mana setelah pemberian secara sublingual, kadar plasma tertinggi dari obat ini akan dicapai dalam 1-2 menit dengan waktu paruh selama 7 menit, di mana dalam sediaan setempat obat ini akan diikat dengan polimer tertentu dan dapat diatur pelepasan obatnya itu dengan kadar pengobatan selama 24 jam. Yang kedua itu ada pentaerythritol tetranitrat yang digunakan untuk mencegah atau meringankan serangan angina pectoris, di mana senyawa ini mempunyai masa kerja pendek sehingga biasanya itu dibuat dalam bentuk sediaan obat lepas lambat untuk memperpanjang masa kerja obatnya, di mana absorpsi obat ini dalam saluran cerna itu tidak sempurna, di mana 85% obat itu akan terikat oleh protein plasma dengan waktu paruh plasmanya itu kurang lebih 7 jam. Yang ketiga itu ada isosorbit dinitrat yang digunakan untuk mencegah atau meringankan angina akut dan untuk pencegahan jangka panjang terhadap angina klasik, di mana isosorbit dinitrat ini diabsorpsi dengan cepat dari mukosa oral dan juga lambung, di mana ketersediaan hayati obat ini kurang lebih 60% setelah pemberian secara sublingual dan 20% setelah pemberian secara oral, dan kurang lebih 30% akan terikat oleh protein plasma
Di mana setelah pemberian oral, awal kerja obat ini terjadi kurang lebih 15-30 menit sehingga tidak efektif untuk serangan angin akut. Dan setelah pemberian secara sublingual, awal kerja obat itu menjadi kurang lebih 2 menit dan kadar plasma tertinggi itu dicapai dalam kurang lebih 6-15 menit dengan waktu paruh plasmanya itu selama 0,5-1,5 jam. Keempat, ada amel nitrit yang bekerja dengan cara merelaksasi otot pembuluh darah. Dengan begitu, pembuluh darah itu akan menjadi lebih lebar dan pasukan oksigen darah ke jantung. Dan yang keempat itu ada amil nitrit yang bekerja dengan cara merelaksasi otot pembuluh darah. Dengan begitu, pembuluh darah itu akan semakin lebar dan pasukan oksigen darah ke jantung itu akan lebih meningkat, di mana kondisi tersebut dapat mengurangi atau membantu mengurangi beban kerja jantung, di mana awal kerja dari obat ini adalah selama 0,25 menit, sedangkan masa kerjanya itu adalah selama 1 menit. Yang cara pemberiannya itu biasanya melalui inhalasi dengan dosis 0,3 sampai 0,18 mili. Yang kelima itu ada erythritol tetranitrat, di mana pada saat obat ini masuk ke dalam tubuh, maka ia akan terkonversi menjadi nitrit oksida yang aktif yang selanjutnya akan mengaktifasi guanilat siklas. Dan selanjutnya aktivasi tersebut akan menyebabkan peningkatan kerjanya, di mana awal kerja obat ini adalah 15 menit dan masa kerjanya adalah selama 180 menit, sedangkan untuk dosis oralnya itu adalah 10-20 mg 4 kali sehari. Yang keenam itu ada isosorbit 5 monodinitrat, di mana sering digunakan untuk mencegah dan mengurangi angina, di mana isosorbit 5 monodinitrat ini diabsorpsi dengan cepat pada pemberian oral atau sublingual, di mana ketersediaan hayatinya itu 100%, di mana kurang lebih 5% itu terdekat oleh protein plasma, di mana setelah pemberian secara oral, kadar plasma tertingginya itu akan dicapai dalam kurang lebih 1 jam, dengan waktu paruh plasma itu adalah 3-5 jam, di mana dosisnya itu 20-120 mg per hari. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang turunan nitrat dan nitrit yang digunakan terutama untuk mencegah dan meringankan serangan angina, baik tipe klasik maupun varian. Sebagai vasodilator umum, turunan ini dapat menurunkan kebutuhan oksigen miokardial dan menunjukkan efek pada peredaran sistemik. Turunan ini juga digunakan pada payah jantung kongestif dan untuk pengobatan shock. Adapun mekanisme kerja dari turunan nitrat dan nitrit, yaitu bekerja terutama pada pembuluh vena kapasitansi. Mula-mula turunan ini membentuk radikal bebas nitrit oksida reaktif yang kemudian berinteraksi dengan gugus SH, enzim guanilat siklase yang telah tereduksi sehingga enzim menjadi aktif. Pengaktifan enzim ini merangsang siklik guanosin 3, 5-monofosfat dependent protein kinase, terjadi defosforilasi rantai miosin, suatu protein yang terlibat pada proses kontraksi, dapat menimbulkan relaksasi otot sehingga ukuran bulu vaskular meningkat atau terjadinya vasodilatasi. Selanjutnya ada obat turunan fenilhidropiridin, yaitu yang pertama ada felodipin, nikardipin, nifedipin, nimodipin, amlodipin, dan lasidipin. Hubungan struktur dan aktivitas. Bagian struktur untuk aktivitas adalah yang pertama itu cincin dihidropidin. Cincin dihidropidin ini memiliki efek selektivitas terhadap jantung dengan mengikatkan diri pada protein saluran kalsium melalui L-type calcium channel sehingga terblok. Yang kedua ada atom N sekunder dalam cincin yang tidak bermuatan pada pH fisiologi. Efek vasodilatasi obat melibatkan penghambatan tergantung pH masuknya kalsium melalui penghambatan otot polos
karbonat anhidrasi. Yang ketiga, substituen yang meruah, misalnya gugus fenil pada 4 cincin heterosiklik. Gugus fenil memberikan penghambatan pada tekanan gatet. N jenis saluran kalsium. N tipe saluran kalsium yang terletak di sistem saraf pusat mungkin terlibat dalam nosiseptif dan sensasi nyeri. Yang keempat ada gugus nitro dan ester. Kurang penting untuk aktivitas dapat dilihat pada yang pertama itu ada turunan tirosizin, contohnya sinarizin dan flunarizin. Yang kedua ada turunan verapamil, contohnya yaitu verapamil HCl dan tiapamil. Vasodilator. Vasodilator merupakan obat yang dapat menyebabkan vasodilatasi buluh darah arteri maupun vena. Nah, vasodilator ini diindikasikan untuk pengobatan aritmia jantung, takiaritmia, dan bradiaritmia. Nah, untuk mekanisme kerja dari vasodilator akan mengurangi ketegangan dinding otot pembuluh darah sehingga ruang dalam pembuluh darah tidak sempit. Kemudian hal tersebut akan membantu tubuh untuk mengalirkan darah yang berisi oksigen ke seluruh tubuh. Contohnya itu di dalam otot jantung, dan kemudian juga dapat menekan potensi aliran darah kembali ke jantung. Nah, vasodilator ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu vasodilator koroner. Nah, vasodilator koroner digunakan untuk pengobatan payah jantung kongesif kronik yang tidak dapat disembuhkan dengan cara mengembangkan fungsi miokardial tanpa meningkatkan kebutuhan energi. Nah, contoh obat vasodilator koroner ini ada salbutamol, diltiazem, dipridamol, dan captopril. Kemudian masih banyak lagi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari vasodilator, di mana vasodilator sistemik atau vasodilator umum senyawa yang dapat menimbulkan efek vasodilatasi pada semua bagian peredaran darah. Contoh obatnya seperti amilnitril, buflomedil, etofilinikotinat, flunarizin, ipoxarin, isoxsuprin HCl, pindolol, dan lain-lain. Yang kedua yaitu vasodilator perifer dan cerebral, di mana obat ini menimbulkan dilatasi buluh darah, kulit, dan otak. Contoh obatnya seperti nisegolin, sinarizin, flunarizin, buflomedil, isapinizid, piritinol, nikotilin, alkohol, dan lain-lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan skematik sisi kerja beberapa vasodilator. Terlihat pada bagan bahwa sisi reseptor spesifik untuk nitrat dan nitrit. Kemudian senyawa pemblok beta adrenergik dan natrium nitroprusid yang menimbulkan efek vasodilatasi melalui vasodilator yang umum. Papaverin, teofilin, dan turunannya dapat menghambat enzim fosfodiesterase atau PDE yang nantinya mengubah CAMP menjadi 5-AMP. Asam etakrinat atau EA dapat mencegah vasodilatasi oleh turunan nitrat. Beta blocker turunan papaverin, teofilin, dan natrium nitroprusid pada sisi vasodilator P. Relaksasi otot polos terjadi sebagai akibat peningkatan kadar siklik adenosin monosfosfat di dalam sel karena peningkatan aktivitas katalitik enzim adenilat siklase. Enzim ini dapat diaktifkan oleh beta blocker yang berinteraksi dengan beta adrenoseptor pada membran otot polos. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.